Halo, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Bapak harap kalian semua baik-baik selalu. Ya. Apakah kamu sudah mengucap syukur untuk hari ini? Pagi ini kita mau kembali untuk memuji dan menyembah Tuhan, merenungkan sebagian firman Tuhan. Tuhan Yesus sudah begitu baik buat hidup kita. Ya, mari kita memuji dan menyembah namanya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Seperti lagu tadi, Tuhan Yesus begitu baik ya. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Di dalam kehidupan kita Tuhan Yesus begitu luar biasa. Tuhan bisa memakai kita, Tuhan bisa memakai siapa juga. Ya. Mari kita menyanyikan satu lagu. Tuhan Yesus bisa pakai siapa saja. Ayub setia, Yusuf tidak pernah menyerah, Daniel di dalam goa singa, semua karena kasih-Nya. Nuh membuat bahtera, Abraham taat kepada Bapa, Daud mampu kalahkan Goliat, semua karena kuasa-Nya. Yesusku perkasa, berkuasa, Dia bisa pakai siapapun juga. Meski ku kecil lemah, ku percaya Yesus luar biasa. Ayub setia, Yusuf tidak pernah menyerah, Daniel di dalam goa singa, semua karena kasih-Nya. Nuh membuat bahtera, Abraham taat kepada Bapa, Daud mampu kalahkan Goliat, semua karena kuasa-Nya. Yesusku perkasa, berkuasa, Dia bisa pakai siapapun juga. Meski ku kecil lemah, ku percaya Yesus luar biasa. Yesusku perkasa, berkuasa, Dia bisa pakai siapapun juga. Meski ku kecil lemah,
Yesus luar biasa. Yeay. Yesus bisa pakai siapa saja. Ya, seperti Ayub yang setia. Hari ini kita mau belajar tentang Ayub yang setia. Tapi sebelum itu, mari kita siapkan hati kita mau merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Seperti kata lagu, firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Mari kita bersatu di dalam doa. Lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami bersatu hati kembali untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kami mau merenungkan sebagian dari firman Tuhan pada pagi hari ini. Berkati kami semua yang sudah hadir, yang sudah melihat. Berkati kami, berikan kami ketekunan, keteguhan hati, ketenangan, agar kami dapat merenungkan firman Tuhan, kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Biarlah Tuhan selalu memberkati hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Itu sang pendakwa. Apa yang dia lakukan di sini? Kenapa ia berani menunjukkan dirinya di hadapan Tuhan? Dari mana engkau? Aku dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Mau apa dia? Apa pendapatmu tentang hambaku Ayub? Tidak seorang pun di bumi seperti dia. Ia seorang yang baik, yang menghormatiku dan tidak melakukan kejahatan. Ya, tapi Ayub punya alasan untuk takut Allah. Ya. Kau selalu melindungi dia, keluarganya, dan kekayaannya. Kau membuat semua yang dia lakukan berhasil. Lihat betapa kayanya dia. Tapi coba ambillah semua yang dia punya. Ia akan mengutuk engkau di hadapanmu. Kau boleh mengujinya. Lakukan apapun terhadap semua yang ia miliki, tapi jangan melukainya. Apa ini? Apa yang sedang terjadi? Pembulumu sedang membajak dan keledai-keledai sedang makan. Para pencuri menyerang dan mencuri mereka. Juga membunuh para pekerja dengan pedang. Dan hanya aku sendiri yang selamat. Tuan,
Api dari Tuhan turun dari langit dan membakar domba-domba dan para pekerja dan menghabisi mereka semuanya, Tuhan. 3 kelompok orang Kasdi menyerang dan mencuri unta-unta Tuanku. Semua pekerja Tuanku dibunuh dan hanya aku yang Anak-anak Tuanku sedang berpesta di rumah anak tertua Tuanku. Tiba-tiba angin bertiup kencang dari padang belantara dan menghantam rumah itu. Rumah itu roboh. Semua anak Tuanku meninggal. Hanya aku yang selamat untuk memberitahu Tuanku. Mengapa semua ini terjadi? Tuhanlah yang memberi dan Tuhanlah yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Seharusnya dia marah pada Tuhan atas apa yang terjadi, tapi dia malah memujinya. Dari mana saja kau? Kesana kemari menjelajah bumi dan bolak-balik masuk ke dalamnya. Apa kau lihat hambaku Ayub? Tidak seorang pun seperti dia di bumi. Tidak bersalah dan seorang yang benar. Dan ia menjaga integritasnya. Manusia akan lakukan apapun untuk hidup. Coba rusak tubuhnya dengan rasa sakit. Pasti ia akan mengutuk engkau. Apa? Mengutuk? Bagaimana mungkin? Tuhan akan membiarkan dia melakukan ini? Ia ada di tanganmu, tapi jangan ambil nyawanya. Aduh, apa itu? Apa yang terjadi? Tuanku Ayub, apa yang terjadi? Ada apa? Apa yang terjadi? Apa? Masihkah kau teguh dengan integritasmu? Kutuklah Tuhan dan matilah. Kau berbicara seperti perempuan bodoh. Apakah kita hanya menerima yang baik dari Tuhan dan tidak menerima yang buruk? Ayub, dengan semua hal buruk yang terjadi, kamu masih percaya ada Tuhan yang menjagamu? Aku harap kata-kataku dapat ditulis atau dipahat di sebuah batu. Karena aku tahu penebusku hidup dan ia akan ada sampai akhir dunia ini. Tubuhku akan hancur, tapi setelah ini aku akan melihat Tuhan. Iya, aku akan melihatnya dengan mataku. Tadi merupakan video cerita tentang Ayub. Ya, Ayub yang begitu luar biasa, yang hidupnya benar. Mari kita baca firman Tuhan dari Ayub 42 ayat 7 sampai 17. 42 ayat 7 sampai 8. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan pada Elifas orang teman, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Oleh sebab itu, ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan dan pergilah kepada hambaku Ayub. Lalu persembahkanlah semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu, dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu, karena hanya permintaannya lah yang akan kuterima, supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu, sebab kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Maka pergilah Elifas, orang teman, Bildad, orang Suah, dan Jofar, orang Naamah. Lalu
Mereka melakukan seperti apa yang difirmankan Tuhan kepada mereka, dan Tuhan menerima permintaan Ayub. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Kemudian datanglah kepadanya semua saudaranya, laki-laki dan perempuan, dan semua kenalannya yang lama, dan makan bersama-sama dengan dia di rumahnya. Mereka menyatakan turut berduka cita dan menghibur dia oleh karena segala malapetaka yang telah ditimpakan Tuhan kepadanya. Dan mereka masing-masing memberi dia uang 1 kesita dan sebuah cincin emas. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 16.000 unta, 1.000 pasang lembu dan 1.000 ekor keledai betina. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Dan anak perempuan yang pertama diberinya nama Yemima, yang kedua Kezia, dan yang ketiga Keren Hapuk. Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub, dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudara laki-laki. Sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Maka matilah Ayub tua dan lanjut umurnya. Demikian firman Tuhan. Jika dilihat dari kehidupan Ayub yang begitu luar biasa, hingga Tuhan sendiri juga percaya akan hidup Ayub. Ayub hidup dengan benar. Diizinkan oleh Tuhan mengalami segala macam kesedihan yang luar biasa. Mungkin sebagai manusia sangat-sangat sulit untuk menghadapi penderitaan, menghadapi cobaan yang begitu hebat. Anaknya semua meninggal. Dalam 1 hari anaknya semua meninggal, kekayaannya semua hilang, rumahnya hancur, ya, sampai tidak memiliki apa-apa lagi. Ya, tapi yang paling hebat lagi adalah Ayub tetap percaya sama Tuhan. Walaupun di dalam kehidupannya yang begitu sulit, ya, iblis percaya bahwa Ayub akan menyerah, Ayub akan mengutuk Tuhan. Tapi ternyata tidak. Itu penderitaan yang hanya pada kekayaan dan kepunyaan, kepemilikan. Apa yang Ayub miliki diambil semuanya. Tapi Ayub tidak menyerah. Ya. Ayub tidak menyerah. Ayub tidak mengutuk Tuhan. Ya. Sampai Tuhan kembali izinkan sakit. Ya. Ayub sampai sakit yang luar biasa, penderitaan pada tubuh, sampai borok, sampai gatal, ya, sampai dia harus menggaruk-garuk badannya sampai berdarah. Tapi tetap luar biasa, Ayub itu hebat. Yang menurut Bapak, Ayub itu luar biasa. Yang satu perkataan yang paling hebat adalah Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Ya, di dalam penderitaan dia masih bilang, terpujilah nama Tuhan. Tidak semua orang bisa melakukan hal yang seperti itu. Tapi kita belajar. Marilah kita selalu belajar. Dari mulai sekarang kita belajar untuk selalu mengucap syukur. Dari pagi hari, bangun pagi, ketika kita membuka mata kita, mengucap syukurlah atas hari yang Tuhan berikan, kesempatan hidup yang Tuhan berikan pada pagi hari, ya, sehingga kita bisa bangun lagi. Udara, matahari, ya,
cuaca, kedua orang tua kita yang masih luar biasa menyediakan segalanya buat kita. Ya. Tuhan hadir lewat orang tua kalian. Walaupun mungkin hidup kamu ada yang tidak menyenangkan, tapi percaya bahwa Tuhan selalu ada dan selalu memberikan bantuan. Ya, terkadang kita tidak sadar bahwa Tuhan selalu ada buat kita. Marilah kita belajar setia dalam perkara-perkara yang kecil. Ya. Tugas dalam sekolah, kita sebagai pelajar harus belajar. Ya, belajarlah dengan baik. Kerjakanlah tugas yang baik. Tidak sampai harus ditagih-tagih. Sebelum waktunya mengumpulkan tugas, kita sudah selesai. Itu lebih bagus. Belajarlah ketika harus belajar sesuai dengan daily atau weekly kalian. Ya, jangan ketika disuruh. Jadi mari kita setia, mari kita bertanggung jawab untuk hal-hal yang memang merupakan kewajiban kita. Itu hal-hal yang kecil, ya, sehingga Tuhan terus memberkati kita, kehidupan kita, sehingga kita nanti menjadi orang yang besar, yang menjadi dewasa, menjadi anak Tuhan yang luar biasa. Demikian firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan pada pagi hari ini yang kami belajar tentang Ayub yang begitu setia kepada Engkau, walaupun di dalam penderitaannya, di dalam kesusahannya dia tetap mau, tetap percaya bahwa Tuhan tetap hadir. Kita harus berani menerima apapun yang Tuhan berikan. Tidak hanya sesuatu yang baik saja, tapi kita juga berani menerima sesuatu yang tidak baik. Tapi kami tahu segala sesuatu yang tidak baik, segala sesuatu masalah kami bisa hadapi karena Tuhan selalu beserta kita. Berkati kami semua yang akan belajar pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi semuanya. Jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan kita. Selamat ber-PJJ. Tuhan Yesus memberkati.